Saudari-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Amin. Amin. Saya hari ini kedatangan umat dari wilayah yang agak jauh. Nah, kita sedang berbincang-bincang karena temanya menjadi sangat menarik dan relevan di Wonogiri, tapi juga di lain tempat. Maka inilah kasus yang seringkali saya hadapi. Jadi begini, 2 hari berturut-turut, atau kalau disambung banyak hari yang lain, saya itu entah memberi sakramen minyak suci, entah mengubur jenazah, tetapi kasusnya begini. Dia adalah tinggal satu-satunya yang Katolik di keluarga itu. Paham ya? Jadi ketika saya datang ke rumah itu, yang kuyung itu umat wilayah, tetapi dia adalah satu-satunya orang Katolik di rumah itu. Sementara anak-anaknya semua sudah tidak Katolik atau tidak pernah Katolik sejak awal. Tetapi kayak yang diceritakan oleh saudara-saudara saya ini, menjadi aneh ketika satu keluarga bapak ibu Katolik, tetapi nyatanya anak-anak bahkan tidak pernah menjadi Katolik atau pernah dibaptis Katolik. Oh oke. Jadi ada beberapa yang kasusnya itu memang tidak pernah membaptiskan anak, tetapi ada juga kasusnya membaptiskan anak jadi waktu kecil Katolik, tetapi kemudian semuanya tidak Katolik kecuali 1-2 orang dalam keluarga itu Katolik. Ini kasusnya adalah ibunya Katolik, tetapi anak, mantu, cucu kabeh tidak Katolik. Nah, kurang lebih karena apa sih kok iso ngono ya? Bapak ibunya itu Katolik. Nah, bapak tapi ibunya sudah Katolik. meninggal semua. Ya. Kemarin itu Romo. Nah, kira-kira anak-anak itu secara umum, bukan hanya kasus dia karena untuk konsumsi umum kan? Kira-kira kasusnya apa kalau begitu? Aneh saya kan begini, bapak ibu Katolik dan menghidupi iman Katolik. Oke? Lah kok anak-anak kabeh iso orang Katolik? Apakah karena serawung atau apa? Karena kurang adanya hidup doanya, hidup doa di dalam keluarga, terus karena juga dari pengurus gereja, pamong gereja, ya, romonya termasuk ya, karena terbatas. Kunjungan dari pamong dari semuanya yang terlibat dalam gereja itu kurang sekali. Kurang ya, kurang. Sehingga juga ya untuk penanaman untuk imannya, ya. Rumahnya juga terpencil. Rumahnya juga terpencil ya, betul. Memang Ya. napas itu ada. Ya, Natal Paskah dan lama-lama hilang. Hilang. Ya kan? Itu akan terjadi. Seru ya. Kita itu sebenarnya sambil menangis ya. Jadi hilang ya. Jadi begini, sangat mungkin kompleks masalahnya. Satu, bapak ibunya sendiri menghayati iman Katolik cetek ya, jangkal ya, secukupnya, sehingga bahkan tidak merasa bahwa ia pun bertanggung jawab atas anak. Sangat mungkin itu. Satu. Yang kedua, memang prinsip membebaskan anak, jadi agama ki ora yang utama. Ya kan dalam kultur tertentu kan ya biar kamu mau mengimani siapa dan bagaimana monggo orang tua pada anak. Bahkan itu tidak hanya di kota besar loh, di kampung-kampung, di desa-desa, dan ini di Wonogiri. Kemudian yang ketiga, sini itu daerahnya sangat luas. Anda bisa membayangkan 55 lingkungan, 26 kapel dan gereja, dan 16 wilayah dilayani oleh 2 romo dengan diameter 90 km. Jadi kalau ada kasus-kasus begini, kita memang menangis saudari-saudara, tetapi kita juga tidak mampu untuk melakukan banyak hal yang memang semestinya, sewajarnya kita lakukan ketika kita bersemboyan salus animarum ya, keselamatan jiwa-jiwa. Jadi bukan soal jumlah, tetapi orang-orang yang beriman kita dampingi, walaupun itu membutuhkan waktu dan jarak dan tenaga yang banyak. Nah, kasus Wonogiri kira-kira begitu ya, Mas? Jadi memang kita kurang kunjungan, kurang semuanya ya. Ya, kurang semuanya, sehingga harap maklum kalau kami itu, saudari-saudara, dengan menangis juga dan dengan sangat prihatin, saben-saben kunjungan keluarga itu kok ini tidak, saya tidak mengekstrimkan, ini kaget saya itu.
keluarga-keluarga itu banyak yang sudah tidak Katolik. Dan mungkin lebih dari 5 kali penguburan jenazah saya mengalami itu. Bahwa yang saya kuburkan, saya doakan itu tinggal satu-satunya dalam keluarga ini. Ngeri kan? Ngeri. Dan rasaku umat juga paham, Romo juga paham betapa kami sudah melakukan yang semaksimal mungkin semampu kita, baik dewan lingkungan maupun dewan wilayah maupun dewan paroki dan para romonya. Itulah keadaan Wonogiri. Kita mesti harus kunjungi dari Setiap minimalnya lingkungan mengunjungi. Oh ya. Itu biar ada kedekatan, dia merasa tidak dianaktirikan. Merasa memiliki gereja juga. Iya. Kerja semuanya, kerja bakti ataupun sesuatu kegiatan yang menyangkut bisa mereka bisa itu yang bisa menambahkan iman. Itu ya. Jadi rupa-rupanya pastoral kunjungan keluarga baik oleh satu terhadap yang lain maupun oleh romonya sangatlah penting. Bagi saya keberadaan kapel-kapel di lingkungan itu juga membatasi kita untuk kunjungan. Kalau seperti Jatiroto itu kan nggak punya kapel, sehingga kalau misalkan harus keliling mengunjungi. Tetapi naik kapel kan mau bawa nih kapel, ya kan, pertemuan kapel, latihan kur kapel, lalu tidak pernah kenalan dengan sedulur-sedulur. Jadi memang banyak kasus karena kurang terpeliharanya iman. Lalu kemudian memang ya kendor dan hilang karena juga serawung, dan umat Katolik di Kabupaten Wonogiri itu hanya 1%. Artinya setiap 100 orang berkumpul hanya 1 orang Katoliknya. Jadi sangatlah sedikit. Maka yuk para umat tetap semangat ya, ngopeni jiwa-jiwa satu terhadap yang lain. Ya kan, mudah-mudahan gereja di Wonogiri terus bertumbuh ya dan menjadi garam dan terang bagi kita semua. Yang hadir ini adalah orang-orang yang memang punya komitmen dan prihatin melihat situasi di banyak tempat, dan ini mewakili pasti mudah-mudahan Anda yang dimanapun Anda berada. Pak Babalu, tentang keprihatinan kita pada pendampingan orang tua supaya kemudian seperti keluarga-keluarga Yahudi sampai hari ini, walaupun tidak ada perkumpulan dan tidak ada komunitas yang hidup, tetapi keluarga itu orang tua itu selalu menjamin anak bahwa anak-anaknya tetap menghidupi tradisi Yahudi. Nah, panjenengan mengusulkan apa dengan paroki kita untuk pendampingan orang tua itu? Saya tidak mengusulkan, saya punya pemikiran karena saya melihat dari beberapa paroki, dari beberapa keuskupan. Saya dulu ikut keuskupan Jakarta, karena itu saya melihat adanya kayak pendidikan atau khusus untuk orang tua. Untuk sebenarnya orang tua untuk pernikahan sudah ada khusus. Iya memang. Setelah kita sudah 5-6 tahun menikah punya anak, itu harus kita juga ada khusus lagi untuk katakan menguatkan iman dan bagaimana cara mendidik anak agar anak itu tetap beriman dan pada dirinya sendiri. Iya. Ini ide yang baik, tetapi selalu saja kita di sini walaupun harus kita terabas, kebentur jarak, tenaga, ya kan, yang sangat terbatas. Tetapi ini ide yang bagus. Saya sangat setuju bahwa bukan saja KPP, kursus persiapan perkawinan, tapi 5 tahun perkawinan, 10 tahun perkawinan, mungkin bukan untuk bapak ibunya, tetapi bagaimana mendampingi anak, karena mereka kan sudah mendampingi anak. Ya, sebenarnya kita punya ME, dan seringkali gereja itu kurang menyapa pasutri-pasutri yang bahkan sudah siap untuk mendampingi dan mengambil peran itu. Tetapi kurang kita optimalkan, bukan juga karena kita tidak mau, tidak ada tenaga, tidak ada waktu seringkali untuk memikirkan dan mewujudkan itu. Tetapi itu PR yang besar untuk paroki kita juga ya, mungkin juga paroki Anda masing-masing, saudari-saudara.